Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang datang karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas setiap langkah dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil yang mulai terjadi semenjak kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tanda yang dimulai dari masa sahabat. Jadi setelah kita membahas tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Nabi di masa hidupnya Nabi, yaitu mulai munculnya utusan Allah yang bernama Muhammad, kemudian terbelahnya bulan, kemudian munculnya orang-orang yang berbohong di atas nama Allah, mengaku sebagai utusan Allah, yaitu Musailamah Al-Kazzab dan teman-temannya. Lalu kemudian di masa sahabat, tanda pertama yang sudah kita bahas berdasarkan hadis Nabi adalah wafatnya Nabi SAW, dan kita sudah kabarkan itu berdasarkan hadis di pertemuan yang lalu. Dalam hadis yang sama Rasulullah mengabarkan kembali tentang tanda berikutnya, dan itu terjadi di masa sahabat, yaitu hadis yang sama yang kita bacakan minggu yang lalu. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min Adam. Jadi kata Auf bahwa beliau menemui Rasulullah di waktu perang Tabuk. Lalu di saat beliau berkunjung ke kemah Rasulullah, disitulah Rasulullah mengatakan kepada Auf bin Malik, wa'dud sittan baina yaday as-sa'ah, hitunglah ada 6 tanda yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Nah, dari 6 ini 3 terjadi di masa sahabat. Yang pertama kata Rasulullah, mauti, yaitu kematianku. Ini sudah kita bahas. Nah, yang kedua yaitu summa fatuhu Baitul Maqdis. Tanda yang kedua kata Rasulullah, akan terjadi penaklukan Baitul Maqdis. Nah, ini tanda ini bukan tanda kiamat Al-Kubra, tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah tanda kiamat As-Sughra, yaitu yang kecil. Kalau Al-Kubra nanti di penghujung zaman akan terjadi Malhamatul Kubra, yaitu perang besar-besaran, dan yang menjadi sasaran utama dalam perang tersebut adalah di antara kaum muslimin dan Yahudi. Juga terjadi di area Baitul Maqdis atau Palestina. Itu nanti Malhamatul Kubra, itu
sudah terjadi perangnya besar-besaran, dan itu menjadi tanda-tanda kiamat yang besar. Sedangkan yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah tanda kiamat kecil. Setelah kematian beliau pasti akan terjadi kemenangan kaum muslimin dalam merebut kembali Baitul Maqdis. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kalau kita membaca sejarah, maka kita dapatkan bahawa Rasulullah pernah mengatakan masjid yang pertama sekali atau rumah Allah yang pertama sekali dibangun di atas muka bumi yaitu Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, Rasulullah ditanya dalam hadis itu, hadis yang sahih, Rasulullah ditanya, kemudian apa lagi, rumah yang mana lagi yang dibangun setelah itu ya Rasulullah? Artinya rumah Allah yang mana yang kemudian dibangun? Rasulullah menjawab, Baitul Maqdis. Rumah yang kedua adalah Baitul Maqdis. Dan beliau ditanya berapa jarak antara pembangunan rumah pertama dengan rumah kedua. Kata beliau 40 sana, 40 tahun. Dan ternyata memang dalam sejarah disebutkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, kemudian 40 tahun berikutnya beliau membangun Baitul Maqdis. Nama Baitul Maqdis itu lebih kepada nama kota. Bahkan sepanjang sejarah ada 29 nama yang disematkan kepada Baitul Maqdis. Salah satunya yang disebutkan oleh Umar dalam suratnya yaitu Elia. Lalu kemudian juga kadang-kadang yang paling masyhur disebutkan Yerusalem. Dan di Baitul Maqdis inilah kemudian yang dimaksud oleh Nabi adalah Al-Masjidul Aqsa. Nah, jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dulu kalau kita menilik sejarah ini, Baitul Maqdis itu milik umat Islam. Karena semua agama itu adalah Islam, yaitu agama tauhid. Nah, kemudian terjadilah konflik yang berketerusan karena di lingkungan Baitul Maqdis itu ada 3 agama yang berada di sekitarannya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, kemudian singkat cerita bahawa Baitul Maqdis ini ketika perang salib itu sempat dikuasai oleh Bizantium atau kerajaan Romawi lama, dan itu ketika dikuasai maka Bizantium membunuh orang-orang Nasrani. Akan juga itu menjadi sebuah kebiasaan. Mereka memaksa untuk mengubah agama orang-orang yang tinggal di Yerusalem mengikuti agama ateis atau agamanya orang-orang Bizantium. Begitulah keadaan mereka ketika mereka menjajah di satu tempat. Makanya orang-orang Nasrani yang berada di Baitul Maqdis di saat itu termasuk yang terjajah. Lalu kemudian ketika Syria atau Damaskus telah dikuasai oleh orang-orang Islam, di saat itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab kemudian menyuruh kepada panglima yang menaklukkan Damaskus, yaitu Syria sekarang, untuk melanjutkan perjuangan menaklukkan Baitul Maqdis yang dikuasai oleh pemerintahan Bizantium. Panglima itu di saat itu yaitu Ubaidah bin Jarrah atau Ubaidah al-Jarrah. Nah, Ubaidah akhirnya segera melakukan ekspansi, perluasan, dan bersiap-siap untuk menguasai Baitul Maqdis. Nah, sebelum dikuasai dengan mengirimkan pasukan, Ubaidah yang dipercayakan oleh Umar mengirimkan surat kepada pemimpin
Baitul Maqdis pada waktu itu seorang uskup dari perwakilan Bizantium itu dipercayakan menjadi pimpinan di Yerusalem atau Baitul Maqdis. Nah, pendeta besar ini ketika menerima surat dari Ubaidah yang tawarannya adalah tinggalkan, serahkan Baitul Maqdis kepada orang Islam atau bayar pajak atau terjadi perang. Nah, jadi ada 3 tantangan yang diberikan pilihan, ya, serahkan Baitul Maqdis, atau kalian wajib bayar pajak sehingga orang Islam akan menguasai sendiri walaupun kalian tak serahkan, atau kalau kalian tak serahkan juga maka kami akan datang untuk menguasainya. Jadi orang Islam ini datang pada sebenarnya menguasai milik sendiri. Jadi bukan mencaplok tanah orang, tapi datang untuk membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan Bizantium yang merebutnya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata pendeta ini menolak. Pendeta ini kemudian dikenal dengan nama Sopronius. Dia menolak. Tidak satu pun dia dari tawaran tersebut yang dia terima. Dia hanya memberi satu syarat. Aku tidak akan serahkan kunci Baitul Maqdis ini, yaitu kunci kota Baitul Maqdis, kecuali yang datang adalah khalifah kalian atau presiden kalian, yaitu Umar bin Khattab. Kalau dia yang datang untuk mengambil kunci ini, baru kuserahkan. Sedangkan Umar itu sedang berada di Madinah, dan Umar ketika mengirimkan delegasi perang itu jarang Umar yang pergi sendiri, karena mengingat ada panglima-panglima besar yang mampu berjuang tanpa Umar. Tapi kali itu karena berurusan dengan Baitul Maqdis, yaitu rumah kedua milik orang Islam yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, dan disyaratkan oleh pendeta tersebut, kalau Umar yang datang kami akan serahkan tanpa perang, kami akan ta'aluk, menyerah. Dan tawaran ini disambut oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar turun ke lapangan langsung untuk menaklukkan atau sekaligus menerima kunci Baitul Maqdis. Umar datang dengan segala kesederhanaannya. Dia hanya menunggang seekor kuda yang sederhana, pakaian cuma jubah yang biasa. Sampai ketika datang di Baitul Maqdis, pendeta tersebut hampir-hampir tak mengenali mana panglima, mana presidennya orang Islam, saking sederhananya Umar. Dan itu bahkan terkenal kesederhanaan Umar, sampai kaisar dari Bizantium pun ketika pernah mengunjungi Umar, ini kejadian setelah penaklukan itu, mereka sampai bingung mana istana milik presiden kalian. Kemudian para sahabat lain mengatakan tidak ada. Ditunjuklah rumah Umar bin Khattab. Dia sedang berada di depan rumahnya, dia sedang memandikan kuda, dan mereka hampir-hampir tak percaya bahwa itu adalah presiden. Dan inilah semangat yang dibangun dari dahulu, bahwa pemimpin adalah milik rakyat. Dan Umar hampir saban hari hanya memikirkan kehidupan rakyat, dan di malam hari dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah tipikal presiden, ya, seharusnya. Tapi jangan berharap banyak, itu akan muncul di tahun-tahun fitnah. Ya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Umar datang, kemudian ternyata benar pemimpin besar di Baitul Maqdis, yaitu Uskup Sopronius tersebut, menyerahkan dengan sukarela kunci kepada Umar. Berarti dengan itu telah resmi Baitul Maqdis menjadi milik orang Islam kembali. Dan itu terjadi 5 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Sebenarnya usaha Nabi untuk meluaskan Islam sampai ke tanah Palestin itu sudah terjadi di waktu Nabi melayani permintaan orang-orang Romawi untuk melakukan perang Tabuk. Jadi mereka menantang Nabi dan hampir terjadi perang Tabuk. Tapi yang terjadi adalah setelah Nabi datang ke Tabuk, mereka melarikan diri melihat jihad keberanian orang-orang Islam yang melangkah 800 km dari Madinah hanya untuk melayani pasukan musuh.
Bayangkan berjalan hampir berbulan, 800 km berjalan untuk melayani pasukan Romawi, dan itu menggentarkan pasukan Romawi. Tidak sangka mereka akan datang dengan segala semangat walaupun menempuh jarak yang begitu jauh, dan mereka melarikan diri. Itu sudah mulai angin. Rasulullah menginginkan perluasan sampai ke selatan, yaitu daerah-daerah yang dikuasai oleh kerajaan Bizantium. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Umar disambut dengan baik, dan yang lebih dahsyat dalam sejarah ini, Umar kemudian membuat perjanjian atau fakta integritas. Setelah dikuasai, Umar membuat surat kepada seluruh kaum Nasrani di Baitul Maqdis, yang inti surat itu adalah bahwa Umar bin Khattab, yaitu Amirul Mukminin, membuat perjanjian bahwa orang Islam setelah menaklukkan Baitul Maqdis tidak akan menganiaya, tidak akan menghancurkan orang-orang Nasrani. Silahkan beragama dengan kepercayaan masing-masing, tidak ada yang dipaksa untuk meninggalkan agamanya, tidak akan dihancurkan rumah-rumah mereka, tidak akan dibunuh anak-anak mereka, tidak akan diganggu istri-istri mereka, dan tidak boleh mengganggu hasil panen pertama. Begitu sampai begitu surat dari Umar, ya, yaitu tentang perjanjian menguasai Baitul Maqdis. Sampai panen pertama tidak akan diganggu, tapi panen berikutnya mereka harus menyerahkan jizyah. Jizyah itu pajak, karena mereka telah berada di negara Islam. Jadi tujuan pajak itu di waktu itu untuk merendahkan mereka. Kalau mau tinggal aman di negara Islam, maka wajib bayar pajak, ya. Dan ini membuat kagum orang-orang Nasrani, karena mereka sudah bersiap-siap untuk mengulang sejarah bahwa mereka akan disiksa, ditangkap, rumah mereka dihancurkan, mereka akan dibunuh satu persatu. Itu yang terjadi ketika mereka awal-awal dikuasai oleh Bizantium. Tapi melihat akhlaknya orang Islam, sama sekali tak diganggu, ya. Bahkan tidak ada yang dirusak hasil tanaman mereka, membuat mereka sangat kagum dengan Islam, ya. Dan bahkan Umar membuat catatan bahwa untuk sementara Yahudi tidak boleh berada di Baitul Maqdis, karena banyaknya permintaan dari orang-orang Nasrani untuk mengusir Yahudi dari Baitul Maqdis. Jadi yang membuat Umar menyatakan di dalam surat itu bahwa Yahudi tidak boleh ada di Baitul Maqdis, itu permintaan dari orang-orang Nasrani karena kebencian mereka terhadap Yahudi. Maka dari dulu itu Yahudi itu sudah dibenci, karena akhlak mereka, ya, kemudian bagaimana buruknya perlakuan mereka terhadap agama yang lain, itu adalah Yahudi. Makanya Allah mengatakan, la tajidanna asyaddan nas ad'awatan lil ladzina amanu al-yahud. Muhammad, engkau akan dapatkan orang-orang yang paling benci kepada orang yang beriman adalah Yahud. Dan hari ini terbukti, bahkan makanan yang kita kirimkan untuk orang-orang yang tertindas, jangan bicara karena iman, tapi karena kemanusiaan, begitu teganya mereka menghadang-hadang truk, kemudian menghancurkan makanan-makanan yang dikirimkan. Dan bahkan yang lebih viral baru-baru ini adalah kebetulan makanan dari Indonesia, Indomie, dihancurkan, diinjak-injak supaya jangan sampai ke tangan orang-orang Palestin. Begitulah perangainya orang Yahudi. Jadi dari dulu Umar telah memagari jangan ada Yahudi yang masuk ke situ. Walaupun setelah itu sepeninggal Umar, Yahudi satu persatu mulai kembali tinggal di Baitul Maqdis. Dan disitulah Rasulullah telah menyatakan, itulah tanda yang berikutnya, kalau engkau telah mendapatkan kembali Baitul Maqdis dari peninggalan nenek kita, yaitu Ibrahim alaihissalam, berarti kiamat mendekat. Dan Rasulullah mengatakan itu tentu dengan pemberitahuan dari Allah melalui malaikatnya. Maka kiamat ini semakin dekat, semakin dekat. Dan nanti tentu kita menunggu kiamat Al-Kubra, yaitu kiamat-kiamat, tanda kiamat yang besar. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata skenario Allah tidak berhenti, ya. Mungkin kita pada waktu itu akan berfikir bahawa Yahudi tak akan menempati lagi Baitul Maqdis,
ternyata mereka datang satu persatu walaupun jumlah sedikit, dan meledak di tahun 1947 setelah resolusi PBB menyatakan bahawa Yahudi harus ada tanah sendiri, dan dipilihlah tanah di Palestin sebagai tanah mereka. Jadi yang melegalkan Yahudi masuk ke Palestin pertama itu juga adalah PBB. Jadi jangan harap banyak dari PBB untuk menyelesaikan urusan, malah mereka lah yang kemudian mencoba untuk menjajah dengan cara melalui surat-surat perjanjian. Lalu kemudian setelah ditandatangani itu, mulailah Yahudi-Yahudi yang dikejar oleh Nazi Jerman itu dipindahkan ke Palestin, dan waktu itu dalam sejarah dan beberapa buku sejarah yang saya baca, mereka hanya memiliki 6% dari seluruh tanah Palestin, yang mereka tempati hanya 6%. Jadi mungkin kalau bisa kita hitung hanya satu kampung atau dua kampung. Yang lain itu semua tanah milik orang Islam, dan mereka sangat bertoleransi dengan orang-orang Nasrani, tapi tidak dengan Yahudi. 6% inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa Yahudi berhak untuk membuat Israel Raya yang mereka akan ditempatkan bersama. Lalu disitulah terjadi gelombang besar-besaran yang hijrah ke tanah Palestin yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi berikutnya, hari ini kita lihat dengan mata kita, mereka ternyata membalas semua kebaikan dengan air tuba. Dulu mereka mengemis-ngemis agar diizinkan tinggal, dan hari ini mereka telah menjajah, membunuh pemilik tanah. Begitulah bangsatnya, busuknya Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa orang-orang Yahudi ini akan melakukan kerusakan di muka bumi marratain, la tufsidunna fil ardi marratain, kata Allah, 2 kali engkau akan merusak di muka bumi. Setelah diselamatkan oleh Nabi Musa, kemudian mereka merusak keadaan para nabi, membunuh para nabi, mereka ingkar dari para nabi. Lalu kemudian di ujung zaman mereka akan kembali merusak, dan telah datang zamannya, dan Allah telah berjanji mereka akan disiapkan azab yang begitu pedihnya. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Allah tak selesaikan kasus Palestin ini? Kenapa Allah tak kirimkan beberapa meteor untuk menghabiskan Tel Aviv dan sekitarnya? Perlu dipahami jemaah melakukan Allah. Yang pertama, Allah begitu sayangnya kepada warga Palestin, Allah hantarkan mereka ke surga tanpa harus mengambil S1, S2, S3. Kita disibukkan dengan berbagai macam kertas yang menyibukkan kita dari akhirat. Kita disibukkan dengan berbagai gelar. Kita disibukkan dengan akreditasi, sertifikasi, bahkan sampai melupakan azan yang datang. Kita menganggap tujuan hidup hanya untuk melenggang kangkung di atas dunia yang sudah kita tahu akan hancur. Inilah kebodohan kita. Orang-orang Palestin mungkin juga akan terjadi begitu, tapi karena Allah sayang pada mereka, Allah jadikan mereka tempat kubangan darah untuk mendapatkan kesyahidan. Allah lebih sayang mereka. Dan kenapa Allah tak habiskan cerita itu dengan menghancurkan Yahudi? Allah ingin membuktikan mukjizat Nabi. Nabi mengatakan di ujung zaman sebelum terjadi kiamat, Yahudi itu ditaklukkan dengan cara peperangan. Dan sampai mereka bersembunyi di balik pohon Gharqad, dan pohon itu akan mengatakan, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah. Pohon pun benci ke Yahudi. Jangankan manusia, pohon pun benci ke Yahudi. Jadi oleh kerana itu karakter kita orang Aceh ini kadang-kadang paling pantang kalau kita menyebut mereka Yahudi. Jadi orang Aceh walaupun Masya Allah kadang-kadang ada yang bermaksiat luar biasa, berzina, bahkan mungkin otaknya melebihi daripada otak Yahudi, tapi jangan pernah diberi gelar Yahudi, karena sudah terpatri di tangan kita Yahudi itu bangsat sekali. Makanya saya pernah mengatakan, kalau ada maling, kalau sukunya Aceh, kalau kita panggil maling itu tidak akan kita dapatkan, dia tetap berlari. Tapi kalau kita panggil Yahudi, kita ganti kalimat maling dengan Yahudi, itu pencuri itu balik sendiri, dia akan mengatakan pukah-pukah saja. Makanya bapak kalau manggil maling, kalau dia orang Aceh panggilnya Yahudi, jangan panggil maling. Kalau Yahudi balik sendiri itu, walaupun hana semayang, walaupun tak salat, tak puasa, berzina, mencuri macam-macam, tapi paling benci dengan Yahudi.
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tanda kiamat yang kedua yang terjadi di masa sahabat, dengan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh maha benar Allah dan maha benar utusannya yang dikirimkan kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.